Jadi dokter Sinta dan juga dokter Enda, kita mulai kurang lebih 1 menit lagi. Mohon izin Ya, dok untuk kami siarkan melalui radio Raisa melalui streaming dan melalui website juga. Jadi ini Sobat Sehat mantaunya lewat 3 kanal. Jadi lewat Raisa Radio, di Zoom dan juga di website. Dan mohon izin oke. dok nanti kami jadikan podcast rekamannya. Boleh dokter Enda dan juga dokter Sinta? Ya nggak apa-apa. Oke, matur Ya, nuwun sangat sebelumnya dok. Saya ya, izin mulai nih dok. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sehat semuanya. Jumpa lagi di hari Senin mengawali awal minggu di Raisa Radio Indonesia Sehat. Dan setiap hari Senin Sobat Sehat, Raisa Radio kembali hadir menemani Anda di sore hari, waktu bersantai kita akan berbincang-bincang santai. Hari ini temanya menarik Sobat Sehat, setelah dari kemarin dari minggu ke minggu kita berbicara tentang soal wanita gitu ya. Kalau kemarin ke kulit, hari ini menarik sekali karena hari ini temanya adalah haid tidak teratur, apakah bisa mengganggu kesehatan? Nah, kita akan bincang-bincang santai selama 1 jam ke depan, Sobat Sehat, bersama dengan narasumber kami yang luar biasa. Ada Dr. Sinta Prawitasari, Magister Kesehatan, Spesialis Obstetri, Ginekologi, Konsultan, dan akan ditemani oleh moderator Dr. Enda Rahmawati, Master of Arts, PhD, dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM. Silahkan bergabung Sobat Sehat untuk nanti kiranya mau ada pertanyaan, silahkan raise hand atau dituliskan di kolom chat. Baik, kepada Dr. Endah kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Galuh untuk openingnya ya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Ini terima kasih ya kesempatannya. Ini pertama kali saya bergabung di Radio Indonesia Sehat. Merupakan suatu penghargaan tersendiri ya bagi saya untuk bisa bergabung bersama. Dan seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Galuh ya, pada kesempatan sore hari ini, kita akan berbincang bersama mengenai haid tidak teratur. Apakah ini bisa menimbulkan suatu gangguan kesehatan atau tidak? Tentunya ini banyak sekali ya yang mungkin merasakan sehari-hari, baik itu yang sudah menikah atau yang belum, baik itu remaja, putri, atau mungkin ibu-ibu, semuanya mungkin merasakan gangguan pada menstruasinya. Baiklah, tanpa menunggu panjang ya, ini saya perkenalkan narasumber kita Dr. Sinta Prawitasari, Master Kesehatan Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan Obskinsos. Beliau menyelesaikan untuk program spesialis dan subspesialisnya di Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Program Studi di PPDS 1 Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Selamat sore Dokter Sinta. Selamat sore, Dokter Endah. Ya, sehat dok. Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih dokter untuk waktunya sudah menyediakan waktunya untuk kita berbincang bersama. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai haid ya. Haid yang tidak teratur, apakah ini bisa mengganggu kesehatan atau tidak? Mungkin dari Dokter Sinta bisa menjelaskan, kita mungkin nanti akan membahas banyak ya mengenai kapan sih sebenarnya haid itu dikatakan teratur atau tidak, tanda dan gejalanya itu apa saja gitu. Apa yang masih kategorinya masih normal, apa yang mungkin ini kondisinya sudah patologis. Ya. Kemudian penyebabnya itu apa saja dan mungkin struktural atau fungsional, kemudian gejala-gejalanya apa saja, dan tentunya yang paling penting adalah penanganannya. Baik dokter, mungkin untuk yang pertama bisa dijelaskan dokter, kalau mungkin kita mengatakan haid yang teratur atau yang tidak teratur itu seperti apa ya dokter? Ya, terima kasih Dokter Endah. Selamat siang para ini ya pemirsa Radio Raisa, Raisa Radio UGM. Terima kasih sebelumnya saya sudah diundang di sini untuk berdiskusi bersama mengenai
apa itu sebenarnya head yang tidak teratur itu. Tadi seperti disampaikan oleh Dokter Indah, sebenarnya definisi head tidak teratur itu seperti apa. Nah, sebenarnya untuk ada definisi head yang teratur. Jadi setiap bulannya semua perempuan yang normal itu pasti akan mengalami menstruasi. Nah, menstruasi itu dikatakan normal siklusnya itu antara 21 sampai 35 hari. Nah, kalau seorang perempuan itu misalnya head-nya kok kurang siklusnya, jadi antara head yang bulan ini misalnya, bulan ini head, kemudian belum sampai 21 hari sudah menstruasi lagi. Jadi mungkin kan periode bersih dari menstruasi itu mungkin hanya sekitar 10 hari atau paling lambat mungkin 13 hari ya, karena kalau 21 kan berarti misalnya headnya 7 hari, berarti kan dia hanya bersih 14 hari. Itu masih normal, bersih 14 hari. Tapi kalau kurang dari itu, berarti itu enggak normal, karena berarti siklusnya terlalu pendek. Nah, tapi sebaliknya, ada siklus head itu terlalu panjang. Jadi mungkin kalau tadi dikatakan yang teratur itu maksimal 35 hari, berarti dia mungkin menstruasi itu selalu mundur. Mungkin tanggalnya tuh bisa mundur sampai mungkin lebih dari 10 hari, mungkin bahkan 2 bulan tidak menstruasi. Nah, itu dikatakan siklusnya panjang. Nah, itu lebih dari 35. Jadi normalnya adalah 21 sampai 35. Itu. Ya, terima kasih sekali Dokter Sinta. Jadi tadi kita bisa lihat dari frekuensinya juga, kemudian regularitasnya ya Dokter. Kalau untuk durasinya bagaimana Dokter? Durasi dan mungkin volume. Ya, Ya, itu apakah ada durasi. ketentuannya Dokter? Oke, durasi menstruasi itu biasanya yang pada kebanyakan perempuan itu sekitar 5 sampai 7 hari. Nah, kemudian volumenya sebenarnya volume darah haid itu tidak banyak sekali ya. Normalnya tuh rata-rata 50 cc itu sudah dikatakan ini normal. Nah, kalau berlebih misalnya sampai mungkin sehari berganti pembalut sampai ini ya 4 kali, 5 kali dan selalu penuh, nah itu kan berarti juga nggak normal ya volumenya. Baik, terima kasih. Jadi tadi kita sudah mendapatkan ilmu yang baru ya, bahwa head itu dikatakan teratur atau tidak, kita bisa lihat dari frekuensinya, durasinya, kemudian regularitasnya, dan juga tentunya jumlahnya, jumlah menstruasinya. Kalau maaf Dokter Endah, kalau nggak salah 70 cc ya, bukan 50 tapi 70 cc. 70 cc ya Dokter ya, untuk jumlahnya. Baik, terima kasih Dokter. Kemudian kalau misalnya ada beberapa misalnya pasien dengan atau ibu-ibu gitu ya Dokter, dengan menggunakan pil KB gitu Dok. Biasanya kan ada semacam unscheduled bleeding atau mungkin intermenstrual bleeding, itu apakah dikatakan reguler atau tidak ya Dokter? Ya, jadi kalau kita menggunakan kontrasepsi yang hormonal ya, yang mengandung hormon, misalnya pil KB, kemudian ada suntik, ada susu, itu sebenarnya kan tujuan pil KB itu adalah mencegah kehamilan. Nah, mencegah kehamilan dengan cara mencegah jangan sampai memproduksi sel telur yang matang ya, yang sel telur yang bisa dibuahi sperma ya. Itu biasanya terjadi. Kita kan setiap bulan pertengahan siklus pasti akan mengalami yang istilah kedokterannya namanya ovulasi atau keluarnya sel telur yang matang. Nah, kalau kita menggunakan kontrasepsi hormonal, ovulasi itu dicegah. Nah, karena sifat dari kontrasepsi hormonal itu adalah mencegah ovulasi, mungkin akan ada efek samping. Nah, efek samping itu biasanya tadi seperti disebutkan Dokter Indah ya, ada perdarahan intermenstrual bleeding, kemudian mungkin kayak breakthrough bleeding ya namanya ya. Breakthrough bleeding itu ya tadi semacam sebenarnya hampir sama dengan intermenstrual bleeding. Jadi mensnya tuh jadi atau mungkin keluar flek-flek di antara siklus menstruasi. Nah, itu bisa.
Terima kasih banyak dokter. Setelah kita mengetahui ya tadi apa sih yang sebenarnya membedakan Mm-mm. antara haid yang teratur atau yang tidak, mungkin juga bisa dijelaskan dokter mengenai tanda-tanda dan gejala lain mungkin yang bisa menyertai pada gangguan yang sifatnya patologis itu apa saja ya dokter? Oke, jadi kan siklus menstruasi tadi kita sudah tahu ya yang dianggap teratur itu adalah antara 21 sampai 35 hari. Nah, kalau head kita kemudian menjadi tidak teratur, itu permasalahannya bisa mungkin dari pengaturan tadi ya, pengaturan siklus menstruasi yang ada di otak kita. Terus bisa juga memang karena permasalahan di indung telurnya. Tapi bisa juga perdarahan karena perdarahan atau keluarnya darah dari jalan lahir ya. Nggak selalu menstruasi ya, tapi keluarnya darah dari jalan lahir yang mungkin dianggap orang awam jadinya itu adalah menstruasinya tidak teratur. Ya, tapi sebenarnya itu mungkin tidak semata-mata karena gangguan pada siklus menstruasinya, tapi bisa juga karena memang ada kelainan di organ reproduksinya, misalnya di rahimnya, mungkin juga di indung telurnya ya. Jadi kalau di rahimnya tuh contohnya misalnya ini pernah mungkin mendengar tentang istilah mioma ya. Mioma itu adalah tumor jinak yang ada di rahim itu asalnya itu dari otot rahim. Nah, itu miom itu bisa menimbulkan gejala gangguan menstruasi. Biasanya menstruasinya jadi ada perdarahan di luar siklus menstruasi, kemudian menstruasinya memanjang. Nah, itu. Kemudian itu kalau kita bicara ini ya, kelainannya ada di organ reproduksinya atau dia kelainannya yang kedua tadi kelainannya ada di pengaturan siklus menstruasi, tapi ada juga yang kelainannya itu emang karena ada gangguan di dalam organ-organ lainnya. Contohnya misalnya pada penderita gangguan ginjal. Nah, pada penderita gangguan ginjal ini juga bisa menyebabkan menstruasinya tidak teratur atau mungkin ada gangguan di kelenjar gondok. Ya, kelenjar gondok itu bisa menyebabkan siklus menstruasinya juga tidak teratur. Nah, itu penyebab-penyebabnya. Nah, kalau tanda dan gejala lainnya selain gangguan menstruasi tadi sesuai dengan kondisi yang diderita, misalnya karena dia ada gangguan ginjal, mestinya dia selain ada gangguan menstruasi, dia juga sudah ada keluhan dengan ginjalnya. Kemudian kalau dia karena miom misalnya, berarti memang selain menstruasinya banyak juga biasanya ada keluhan, misalnya kok perut saya membesar misalnya itu. Terima kasih banyak dokter. Kita nantikan juga pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Raisa yang ada langsung dari radio atau dari website atau dari kanal lain kita nantikan. Baik, tadi berarti intinya untuk penyebabnya itu bisa dari struktural dan non-struktural ya dokter ya. Jadi bisa tadi salah satunya tadi kalau dari struktural mungkin karena segi anatomis tadi bisa dengan mioma. Mungkin yang lainnya juga bisa karena polip, adenomiosis atau malignansi ya dokter. Bisa. Ya, jadi gangguan organ reproduksi itu kan bisa jinak, bisa ganas ya. Kalau jinak tadi seperti disebutkan Dokter Indah, ada yang namanya miom, ada yang namanya polip. Nah, tapi kalau yang sifatnya ganas, misalnya kanker leher rahim, ya, kemudian kanker rahim, kemudian bahkan kanker di indung telur pun ya, kanker ovarium itu bisa menyebabkan gangguan menstruasi juga. Dan yang jinak yang misalnya kayak tadi ya Dokter Indah nyebutin tentang adenomiosis, terus endometriosis itu juga bisa menyebabkan gangguan menstruasi. Terima kasih dokter. Ini ada satu pertanyaan dari Sobat Raisa. Selamat siang, selamat sore dokter. Saya ingin bertanya dok, jika pada saat menstruasi awal mengalami sakit perut yang teramat dan baru reda jika mengkonsumsi obat-obatan, apakah kira-kira itu hal yang normal dokter? Kemudian sangat sakit dan sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir. Sebelumnya tidak pernah.
Saya sudah ke dokter dan dikatakan bahwa itu hal yang biasa. Bagaimana ya dokter? Ya, ya, terima kasih. Tadi Mbak siapa, Dokter Endah? Ini tidak menyebutkan Oh, Mbak. namanya dok. Ya, Ya, dari oke. website. Jadi pada perempuan yang sebelumnya headnya itu tidak pernah merasakan nyeri ya misalnya ya, kemudian tiba-tiba 2 tahun terakhir ini merasakan nyeri. Nah, itu bisa saja sebenarnya normal-normal aja, tapi bisa juga tanda adanya misalnya kayak endometriosis. Nah, endometriosis itu memang gejala khasnya adalah nyeri pada saat head. Di samping tadi ya memang ada gangguan siklus head, itu bisa juga menyebabkan ini nyeri pada saat head itu. Nah, yang bisa kita lakukan untuk menentukan apa sebenarnya yang terjadi pada saya, karena kok tiba-tiba 2 tahun ini headnya sakit, kita harus melakukan pemeriksaan USG memang pertama. Nah, tadi seperti sudah disebutkan ya, sebelumnya sudah berobat ke dokter dan dikatakan norma-norma aja ya, nggak ada. Berarti asumsi saya pasti sudah pernah dilakukan pemeriksaan USG. Kalau hasil USG-nya baik, berarti kita bisa menyingkirkan misalnya ada ini ya, semacam endometriosis yang memang terlihat pada saat USG. Jadi endometriosis itu biasanya terlihat ada kista gitu ya, kista di indung telurnya yang kita kenal dengan kista coklat. Nah, itu kalau memang terdeteksi berarti nyeri headnya itu memang karena endometriosis. Tapi kalau memang normal aja, hasil USG-nya normal, kemudian gejala endometriosis lainnya misalnya kalau BAB sakit. Jadi kalau endometriosis itu kadang-kadang mungkin di USG nggak kelihatan ada kelainan, tapi mungkin pada saat menstruasi itu kalau BAB kok nyeri, ya BAB-nya nyeri. Nah, itu bisa jadi memang ada kayak jaringan endometriosis yang ada di dekat ini anus ya, atau mungkin rektum, bahasa kedokterannya rektum itu bagian usus yang dekat dengan anus. Itu biasanya di depannya itu kan ada jadi usus perempuan itu ada di belakang rahim. Nah, kadang-kadang kalau ada endometriosis di belakang rahim itu keluarnya juga kalau BAB sakit. Nah, kalau mensnya sakit, terus kalau BAB juga kalau pada saat menstruasi sakit, tapi USG-nya baik-baik aja, nah itu masih mungkin juga endometriosis. Jadi harus ada ini keluhan lain nggak selain nyeri head, misalnya tadi ya BAB-nya sakit, gitu Dokter Endah. Terima kasih banyak dokter. Ini tadi mungkin tambahannya beliau ini juga belum menikah dan ternyata memang belum dilakukan USG ya dokter. Oh, belum pernah USG ya. Ya, kalau saran saya sih USG aja, karena itu bisa ini ya, bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi di dalam rahim dan sekitarnya. Iya, berarti tadi kemungkinan kalau ada tanda-tanda dysmenore atau nyeri pada saat menstruasi mengarahnya bisa ke endometriosis ya dokter. Biasanya Bisa. tadi ya, kalau misalnya ada infiltrasi ke organ yang lebih dalam, mungkin tadi disertai dengan disuri atau nyeri pada saat berkemih ya dokter, nyeri saat buang air besar, atau Ya. kalau yang sudah menikah nyeri pada saat berhubungan juga bisa ya dok. Iya. Gitu. Kemungkinan kalau misalnya sudah menikah juga tandanya mungkin bisa disertai dengan infertilitas. Jadi mungkin sudah ketidakmampuan untuk memiliki atau hamil setelah 1 tahun menikah dan berhubungan suami istri secara teratur. Nah, itu berarti memang ada sesuatu yang mungkin berarti nanti sarannya ini tadi buat Sobat Raisa mungkin bisa dilakukan ya untuk pemeriksaan USG pada pemeriksaan selanjutnya untuk mengetahui penyebabnya apa. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dokter. Sorry dok, saya mau tanya, kalau kemarin saya sudah haid selesai lama, tapi kemarin keluar lagi padahal harusnya bulan depan. Keluarnya pertama darah seperti haid, kemudian nggak keluar, tapi terus keluar lagi lendir darah. Sekarang tidak keluar. Saya jadi takut dok. Jadi ini kayaknya lebih menggambarkan seperti intermenstrual bleeding ya dok, sedikit gitu dok. Ya. Ya. Jadi intermenstrual bleeding itu penyebabnya bisa macam-macam ya. Kadang-kadang bahkan ini ya kalau kita mungkin
kalau kita nggak tahu, mbaknya masih belum menikah ya tadi? Ini yang kedua belum menyebutkan, Dok. Oh Coba ya, saya gali karena lagi, Dok. intermenstrual bleeding itu bisa karena tadi ya KB, misalnya kita pakai KB, misalnya KB, terutama KB hormonal ya, atau KB IUD, itu bisa menyebabkan terjadinya perdarahan tadi yang tidak tentu tadi, misalnya sudah 7 hari bersih tiba-tiba keluar lagi. Nah itu kita harus ini ya, harus melihat kondisi itu, misalnya tadi apa pakai KB atau enggak, kemudian disertai gejala lain enggak, misalnya kita menderita infeksi ya, infeksi organ reproduksi pun kadang-kadang bisa terjadi intermenstrual bleeding, jadi perdarahan yang tidak ini ya, tidak teratur, dan itu ada di antara siklus menstruasi yang normal gitu. Jadi infeksi bisa, kemudian tadi penggunaan KB, kemudian yang ketiga bisa juga karena ini kadang-kadang saya menerima pasien itu pada pertengahan siklus dia tiba-tiba keluar kayak semacam bercak darah. Kemudian disertai nyeri perut, walaupun nyeri perutnya itu nggak terlalu mengganggu, tapi dia yang khawatir itu kok keluar darah setelah 7 hari bersih dari head, dan biasanya memang pas masa subur. Nah, itu sebenarnya normal ya, karena itu merupakan perdarahan pada saat sel telur itu keluar, namanya ovulation bleeding ya. Ovulation bleeding itu bisa terjadi. Nah, itu biasanya juga mungkin kadang-kadang membuat cemas, tapi sebenarnya itu normal-normal aja. Ya. Terima kasih banyak, Dokter. Ini Ya. sangat antusias ya, Dokter. Sobat Raisanya banyak sekali pertanyaan yang Ya, masuk. kalau Ini bisa juga terjawab, Pak jawab. Iya, terima kasih, Dokter. Jadi ini ada lagi, Dokter, pertanyaan tadi tentang nyeri pada saat haid gitu ya, Dok. Jadi ada yang menanyakan, apakah baik jika setiap saya nyeri pada saat haid lalu minum obat pereda nyeri? Apakah itu bisa menimbulkan masalah atau tidak ya, Dok? Itu Oke. pertanyaannya, Dok. Ya, jadi penggunaan obat analgetik ya atau pereda nyeri pada saat kita mengalami nyeri pada saat menstruasi, dan itu kan biasanya hanya beberapa hari ya, mungkin 2 hari, 3 hari saja kita maksimal menggunakannya. Kalau itu hanya ini ya, nyeri head yang normal, artinya nyeri head yang terjadi karena pada saat kita menstruasi itu dikeluarkan zat yang namanya prostaglandin ya, istilah kedokterannya. Prostaglandin itu adalah zat yang dikeluarkan seiring dengan darah menstruasi, dan itu normalnya, dan tapi itu memang menyebabkan nyeri. Nah, kalau hanya nyeri-nyeri seperti itu, kita bisa menggunakan obat analgetik, nggak masalah. Dan bahkan pada yang menderita endometriosis pun itu penggunaan obat anti nyeri itu masih dibolehkan, karena itu biasanya kan hanya dalam 1 bulan, mungkin penggunaan selama 7 hari itu masih diperkenankan, tidak masalah. Baik, terima kasih ya, Dokter, karena ini juga biasanya memengaruhi kualitas hidup sehari-hari ya, Dok. Ya, Jadi mungkin betul, sampai nggak bisa kerja, nggak bisa Iya. aktivitas gitu ya, karena nyeri. Ya, tidak bisa belajar gitu ya, Dok. Baik. Ini ada lagi, Dokter. Jadi, selamat sore, Dokter Sinta, Dokter Enda. Asik nih pantengin Raisa Radio. Perkenalkan, Dokter, saya Rista. Mau tanya, apakah darah banyak yang menggumpal pada saat menstruasi itu normal atau tidak, Dokter? Jadi kalau kita sebut mungkin prongkol-prongkol gitu ya, Dok, istilah Jawanya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya memang pada kebanyakan perempuan darah haid itu tidak sampai menggumpal, dan memang normalnya pada saat kita menstruasi itu memang ada semacam zat ini ya, zat yang menyebabkan darah itu tidak menggumpal. Tapi kalau memang sampai ada gumpalan darah, berarti kan ada jumlah darah atau volume darahnya itu pasti berlebih ya. Nah, volume darah yang berlebih itu bisa normal, maksudnya tidak ada kondisi yang membahayakan, bisa, karena memang kadang-kadang ada yang pada saat gadis tuh menstruasinya memang banyak ya, sampai ada gumpalan gitu. Tapi selama masih dalam
rentang waktu tadi ya, antara 5 sampai 7 hari, dan biasanya banyaknya sampai darah terjadi gumpalan darah itu hanya mungkin 2-3 hari awal ya mungkin ya, itu masih nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau darah yang bergumpal itu berlanjut gitu loh. Misalnya setelah 5 hari pun masih darahnya masih banyak. Nah, itu kan berarti sudah tidak normal. Nah, kalau tidak normal, kita harus cari penyebabnya. Kenapa kok ini darahnya lebih ya daripada normalnya darah menstruasi. Nah, itu harus memang terus ke dokter untuk mencari penyebabnya. Berarti ini sebagai warning sign ya, Dok, kalau misalnya Ya. kita menstruasinya menggumpal-gumpal gitu ya, perongkol-perongkol banyak, kita juga harus segera memeriksakan ya, Dok, untuk mengecek juga mungkin bisa jadi terjadi karena pengeluaran darah yang banyak, bisa terjadi anemia juga ya, Dokter. Ya, betul. Ya. Jadi kalau pada perempuan yang memang biasanya menstruasinya itu agak banyak, kan memang kebanyakan memang 7 hari ya, tapi ada yang sampai 9 hari ya, kadang-kadang 9 hari, 10 hari. Nah, itu bisa menyebabkan anemia kalau tiap bulan selalu seperti itu. Nah, itu memang dianjurkan juga kalau memang menstruasinya itu lebih banyak, itu biasanya kita pada saat menstruasi itu bisa mengkonsumsi ini zat besi ya untuk mencegah anemia itu. Ya, terima kasih banyak dokter. Mungkin juga beralih tentang, jadi kalau dalam siklus seorang wanita dari mulai lahir, kemudian berkembang, itu kan kemudian menjadi remaja. Kalau yang tadi kita bicarakan mungkin lebih ke usia reproduksinya, Dok. Kalau untuk gangguan menstruasi pada saat remaja dan juga mungkin pada saat menjelang mau menopause itu mungkin penyebabnya apa ya, dokter? Ya, oke. Ya, jadi kalau terjadi pada saat perempuan itu kemudian memasuki usia pubertas, tanda pertama adalah mengalami menstruasi yang pertama. Ya. Nah, menstruasi pertama ini biasanya kemudian memang belum teratur. Jadi sejak menstruasi pertama, kemudian menstruasi berikutnya itu kadang-kadang belum teratur. Dan itu masih kita tolerir sampai 2 tahun. Nah, sampai selama 2 tahun itu biasanya memang siklus headnya belum teratur, tapi setelah 2 tahun harusnya sudah mulai teratur, dan itu penyebabnya adalah yang memang gangguan hormon, bukan gangguan hormon ya. Jadi hormonnya tuh istilahnya belum matang ya, maksudnya belum, siklus headnya belum siklus hormon selama siklus menstruasi itu belum teratur sehingga terjadi hal tersebut selama 2 tahun. Tapi setelah 2 tahun harusnya mulai teratur. Ya, tapi kadang-kadang kan memang ada yang kemudian sampai lebih dari 2 tahun pun headnya tidak teratur. Nah, itu yang harusnya memang kemudian ke dokter untuk diperiksakan. Nah, kemudian kalau tadi Dokter Indah menyebut menjelang menopause itu biasanya headnya juga mulai tidak teratur, ya itu kita sebelum menopause itu ada periode perimenopause. Nah, periode perimenopause itu memang ditandai dengan siklus headnya mulai tidak teratur. Tapi memang seharusnya karena memang ovulasinya sudah mulai tidak teratur, itu atau pematangan sel telurnya sudah mulai tidak teratur karena cadangan sel telurnya juga udah mulai sedikit, itu biasanya memang yang terjadi normalnya adalah pada periode perimenopause itu headnya jarang, maksudnya jadi malah jarang mendapatkan menstruasi, dan menstruasinya darahnya biasanya lebih sedikit. Tapi memang pada beberapa orang ada yang siklus headnya tidak teratur, tapi kemudian pada saat menstruasi itu mensnya banyak. Nah, itu masih bisa terjadi itu pada usia perimenopause. Tapi memang seharusnya memang nanti menjelang menopause, artinya sudah makin mendekati usia menopause, seharusnya memang tadi siklusnya makin panjang, jumlah darahnya udah makin sedikit itu normalnya. Gitu. Ya, terima kasih banyak dokter. Jadi memang tadi kalau memang masih di remaja, adolesen gitu ya, usia-usia remaja memang masih ada ketidakmatangan dari sistem saraf pusatnya ya dokter yang bekerja ke bagian
telurnya. Kemudian kalau di menopause, menjelang menopause karena memang ada berkurangnya dari cadangan-cadangan ovarium itu sendiri. Baik, ini banyak juga yang bertanya dokter ini, halo dok, saya pernah mengalami haid dalam sebulan hanya berhenti 1 minggu. Jadi haid pertama 1 minggu, kemudian berhenti, sehari kemudian haid kembali. Dan ini terus berlangsung, kemudian berhenti seminggu dan kemudian haid kembali sampai di minggu keempat. Apakah itu berbahaya dokter? Ya, berarti kan itu ini ya, itu termasuk kita namanya ada itu di dalam istilah kedokteran ya, di istilah ahli kandungan ya, obstetri ginekologi itu ada yang istilahnya namanya perdarahan uterus yang tidak normal atau abnormal uterine bleeding ya, uterine itu rahim istilah kedokterannya. Nah, abnormal uterine bleeding itu salah satunya adalah bisa disebabkan oleh ada masalah di indung telurnya misalnya ya. Nah, ada masalah di indung telurnya itu tadi menyebabkan menstruasinya tidak teratur, bisa kemudian hanya bersih 1 minggu, terus nanti mens lagi ya, atau mungkin flat aja, tapi setelah itu berhenti, tapi kemudian begitu menstruasi lagi langsung banyak sekali. Itu adalah tanda-tanda memang ada masalah di ini ya, namanya tadi kita kalau bahasa alamnya itu gangguan hormon, tapi kalau istilah medisnya bisa juga karena memang itu ada permasalahan di indung telurnya bisa. Nah, kalau yang sering dialami itu adalah yang namanya sindroma ovarium polikistik atau istilah yang mungkin sudah banyak dikenal juga ya, karena saya kadang-kadang menemui pasien tuh sudah tahu, saya kena PCO ya dok. Nah itu PCO itu polikistik ovarium. PCO ya, polikistik ovarium. Nah, itu tadi suatu kondisi di mana indung telurnya itu tidak bisa memproduksi sel telur yang matang, sehingga akhirnya sel telurnya itu cuma kecil-kecil dan itu menyebabkan hormonnya tidak seimbang, akhirnya pada suatu saat rahimnya itu menebal terus ya, karena ada pengaruh hormon, rahimnya itu menebal terus. Nah, suatu saat akhirnya karena saking tebalnya bisa tadi ada luruh, perdarahan luruh, kemudian nanti berhenti, kemudian nanti ada lagi perdarahan lagi. Nah, akhirnya suatu saat bisa yang perdarahan banyak itu bisa. Nah, itu salah satunya karena PCO itu. Nah, kalau memang kita ada kecurigaan ke arah PCO, itu bisa kita ke dokter kandungan untuk dipastikan apakah benar PCO. Karena PCO itu biasanya ada gejala lainnya, misalnya sering berjerawat ya. Kemudian kayak kalau perempuan kan jarang ya ada kayak bulu-bulu halus di ini ya di atas bibir atas kita. Nah, tapi itu bisa terjadi kemudian kayak kok saya tumbuh kayak bulu-bulu halus ya, kayak kumis gitu di di atas bibir. Kemudian bisa juga ini jerawatnya banyak sekali, atau kemudian malah rambutnya rontok ya. Terus ada juga yang mengeluh kok saya banyak tumbuh rambut di kaki. Jadi rambut di kaki itu bisa kayak cowok itu ya lebat gitu. Nah, itu bisa salah satu tanda dari PCO. Baik, terima kasih banyak dokter. Ini seru sekali ya ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sore kita. Kita sudah mengetahui memang tadi kita harus pertama mengetahui dulu mana yang itu masih normal, mana yang tidak, dan penyebabnya memang sangat berbagai macam ya dokter. Ya. Ya, baik, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita setelah kita break terlebih dahulu. Kita kembalikan ke MC kita tercinta, ini Mbak Galuh. Kita break sebentar untuk nanti kita bisa berdiskusi kembali, melanjutkan topik yang hangat ini seputar haid yang tidak teratur. Baik, terima kasih. Kita kembalikan ke MC kita, Mbak Galuh. Silakan Mbak Galuh. Baik, terima kasih Dokter Endah dan juga mohon izin Dokter Sinta, Dokter Endah untuk kita akan break dulu. Monggo kalau mau minum-minum dulu, istirahat dulu. Sobat Sehat, kita akan kembali lagi, seru sekali ya obrolannya nih. Para Sobat Sehat yang perempuan nih menyerbu Raisa Radio nih. Tadi ada pesan juga dari Dokter Endah ketika bertanya, sertakan sudah menikah atau belum, atau mungkin usianya, biar nanti terjawabnya lebih tuntas begitu. Dan kita akan kembali, satu lagu akan menemani sore hari Anda di sore yang hujan ini.
dari Hi-Fi dengan musim hujan. Tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Musim hujan akhirnya datang. Aku telah merindukannya. Musim hujan selalu terkenang. Aku mengingat indahnya. Dan hujan datang kemari, temani diriku yang sepi. Deru derasnya mengiringi setiap kata yang berbisik di hati. Dan hujan datang kembali, temani diriku yang sunyi. Jangan berhenti menyirami hingga ku terbangun di esok pagi. Musim hujan tahun sekarang masih teringat dirinya. Musim hujan yang akan datang, aku harus relakannya. Dan hujan datang kemari, temani diriku yang sepi. Deru derasnya mengiringi setiap kata yang berbisik di hati. Dan hujan datang kembali, temani diriku yang sunyi. Jangan berhenti menyirami hingga ku terbangun di esok pagi. Musim hujan selamat datang. Janganlah engkau cepat menghilang. Dan hujan datang kemari, temani diriku yang sepi. Deru derasnya mengiringi setiap kata yang berbisik di hati. Dan hujan datang kembali, temani diriku yang sunyi. Jangan berhenti menyirami hingga ku terbangun di esok pagi. Dan hujan datang kemari, temani diriku yang sepi. Deru derasnya mengiringi setiap kata yang berbisik di hati. Dan hujan Datang kembali, temani diriku yang sunyi. Jangan berhenti menyirami hingga ku terbangun di esok pagi. esok pagi. Musim hujan yang akan datang, aku harus relakannya. Baik Sobat Sehat, masih di Raisa Radio Indonesia Sehat. Semoga lagu di sore hari ini dengan musim hujan
bisa menemani kita di sore-sore hari ini di musim hujan. Kita berbincang-bincang santai bersama dengan Raisa Radio. Masih dengan topik yang sangat menarik nih Sobat Sehat mengenai haid yang tidak teratur. Kita berbincang dengan Dokter Sinta dan juga Dokter Endah. Silahkan untuk Sobat Sehat yang kiranya punya kegelisahan atau mungkin pengen dijawab gitu ya. Mungkin dari kemarin bertanya-tanya sendirian. Nah, kesempatan nih sore hari ini boleh bertanya langsung kepada Dokter Sinta dan juga Dokter Endah. Oke, baik. Waktu saya kembalikan kepada Dokter Endah. Monggo, Dok. Terima kasih Mbak Galuh. Ini lagunya berasa memang hujan beneran ya, tadi sahdu sekali. Terima kasih untuk Mbak Galuh. Jadi kita lanjutkan, banyak sekali ini pertanyaannya dokter. Saya lanjutkan ya Dokter Sinta. Dokter Sinta mungkin sudah break sebentar dok, menghela nafas. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan dokter terkait tadi dismenore atau nyeri pada saat menstruasi. Sebenarnya kapan ya dokter dismenore itu maksudnya nyeri pada saat menstruasi itu dikatakan normal dan tidak? Oke. Ya dokter. Ya. Ya, jadi pada saat menstruasi itu masih normal kalau mungkin ini ya itu diasosiasikan dengan jumlah darah yang keluar. Jadi kadang-kadang karena itu tadi ada zat yang namanya prostaglandin itu harusnya memang nyeri head itu bersamaan dengan darah head yang banyak. Ya, pada saat darah headnya banyak itu disertai nyeri itu masih normal. Tapi kalau kemudian misalnya setelah menstruasi hari ke-4, 5 yang harusnya memang jumlah darah headnya sudah sedikit tapi kok masih nyeri, nah itu yang harus kita waspadai karena mungkin bisa karena endometriosis bisa, mungkin karena ada infeksi juga. Iya, baik. Terima kasih. Jadi memang kita harus melihat ya, apakah dari segi intensitas juga ya dokter, durasinya gitu ya. Kalau mungkin dari awal memang masih normal karena memang Ya, proses itu kayak ada seperti kontraksi dari rahimnya ya dokter yang bisa benar. menimbulkan nyeri tadi. Ada zat yang dinamakan dengan prostaglandin. Prostaglandin. Ya. Baik, Sobat Raisa, kita akan melanjutkan topik hangat kita. Ini mungkin kita beralih ke tentang amenore, dokter. Jadi belum menstruasi gitu ya. Ya. Pada saat kapan? Jadi kan mungkin seseorang wanita itu mulai menstruasi yang pertamanya, atau kita mungkin sebutnya dengan menarki, menstruasi yang pertama selama siklusnya itu, normalnya itu pada usia berapa ya dok? Jadi seseorang itu bisa mendapatkan menstruasi. Ya, ya. Jadi kalau anak anak perempuan zaman sekarang ya mungkin akan mengalami menstruasi itu sejak awal usia 9 tahun tuh sudah bisa mengalami menstruasi. Nah, karena kita ada istilah pubertas prekok ya. Pubertas prekok itu pubertas yang terlalu dini. Nah, itu biasanya karena penyakit ya. Nah, itu biasanya usia 8 tahun itu atau di bawah 9 tahun itu sudah mengalami menstruasi. Nah, itu memang tidak normal. Tapi kalau yang normal, kita bisa mulai mengalami menstruasi itu pada usia 9 tahun. Nah, kalau sampai usia 14 tahun, kemudian tidak ada tanda-tanda kelamin sekunder. Artinya tanda kelamin sekunder itu misalnya kan seiring kita mau menstruasi, biasanya kan payudaranya mulai tumbuh, kemudian tumbuh juga rambut-rambut di ketiak, kemudian di atas alat kelamin kita. Nah, kalau sampai usia 14 tahun itu pun belum tumbuh, tanda-tanda kelamin sekundernya belum tumbuh, kemudian kita kok belum menstruasi, nah itu yang harus diwaspadai. Artinya pasti ada sesuatu yang tidak normal. Nah, tapi kalau organ reproduksi tadi ya organ kelamin sekundernya tadi tumbuh, itu kita bisa nunggu sampai usia 16 tahun. Kalau tetap belum mengalami menstruasi, baru itu kemudian kita harus memeriksakan diri atau orang tuanya kemudian menyadari hal tersebut kemudian membawa anaknya ke dokter.
Iya, terima kasih banyak ya dok. Berarti harus menjadi awareness ya. Ini yang Ya, mendengarkan mungkin ada yang remaja, ada yang mungkin orang ibu-ibu yang tuanya. memiliki ya orang tua yang memiliki putra atau maaf putri ya kok putra putri yang sedang beranjak dewasa. Jadi harus apa namanya diperhatikan juga. Jika tadi seperti yang disampaikan oleh Dokter Sinta, jika usianya itu sampai dengan 14 tahun masih belum ada pertumbuhan seks sekunder seperti pertumbuhan payudara, rambut pubis, rambut ketiak itu maka diharapkan untuk segera memeriksakan diri. Tapi kalau misalnya sudah tumbuh tanda-tanda sekundernya tadi, itu kita bisa menunggu sampai 16 tahun ya dokter untuk bisa apa namanya memeriksakan diri ke dokter. Ya. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dokter. Selamat sore dokter, saya belum menikah, badan obesitas, kadang haidnya cuma 2-3 hari saja. Apakah itu normal dokter? Kira-kira apa penyebabnya? Oke. 2-3 hari, tapi ini enggak apa jumlahnya kira-kira cukup banyak enggak? Atau ini kadang-kadang headnya tidak teratur enggak? Ini mungkin belum dijelaskan secara ini baru Belum masih ya. sekali dok. Ya, karena ya jadi obesitas itu memang sering terkait dengan adanya ini ya gangguan ovulasi ya dan itu kadang-kadang juga kemudian dikaitkan dengan adanya PCO. Nah, memang adanya obesitas itu kemudian memang tadi hormonnya jadi tidak seimbang, akhirnya antara ini ya antara kan kita punya 2 hormon perempuan ya, estrogen sama progesteron. Nah, estrogennya ini terlalu tinggi dan progesteronnya itu tidak diproduksi dengan cukup banyak sehingga akhirnya tadi kesannya headnya tuh cuma sedikit ya, cuma 2-3 hari. Tapi sebenarnya itu rahimnya mungkin tebal ya, kayak menebal gitu ya, lapisan terdalam rahimnya menebal, tapi memang belum cukup untuk akhirnya nanti kemudian terjadi menstruasi yang banyak. Nah, itu biasanya kalau itu bisa terjadi misalnya selama 3 siklus menstruasi gitu ya, itu headnya cuma dikit-dikit terus. Nah, itu akhirnya kan biasanya terus kemudian ke dokter, kemudian oleh dokter kemudian dikasih obat biar menstruasinya lancar, biasanya itu mengandung hormon juga ya, yang akhirnya menyebabkan terjadinya menstruasi. Nah, tapi nanti biasanya kemudian dokter bilang, tapi nanti mungkin head yang berikutnya setelah minum obat ini akan banyak sekali. Jadi diberitakan seperti itu dan nanti kalau misalnya mennya banyak sekali ya harus minum ini obat tadi suplemen zat besi misalnya gitu. Nah, itu salah satunya yang mungkin gemuk, kemudian headnya dikit itu bisa jadi mungkin ada tadi kondisi yang namanya PCO itu walaupun tidak selalu ya, walaupun tidak selalu. Gitu. Iya, tadi berarti kemungkinan bisa jadi ya dok ya. Jadi memang yang apa namanya obesitas kita juga harus menjaga pola apa namanya dari pola makan, kemudian diatur untuk ya olahraga. olahraga ya dokter. Iya, baik dokter. Kemudian melanjutkan tadi dokter tentang amenore tadi ya dokter atau belum menstruasi. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan oleh dokter dia cut off-nya bisa dari 14 tahun atau 16 tahun. Tetapi kalau misalnya tidak menstruasi selama berbulan-bulan itu dialami oleh mereka yang sudah pernah menstruasi sebelumnya, mungkin juga sudah punya anak, itu bagaimana dokter? Ya, berarti itu kondisi yang namanya amenore sekunder. Jadi setelah menstruasi teratur, tiba-tiba tidak mengalami menstruasi. Nah, itu bisa salah satu penyebabnya bisa gangguan dari ini ya, gangguan dari namanya alur atau jaras ya. Jaras yang mengatur siklus menstruasi, misalnya dari ada gangguan mungkin dari otak, kemudian juga mungkin dari indung telurnya sendiri. Nah, tapi bisa juga itu kondisi yang terkait dengan adanya penyakit di organ lain. Ya, jadi ada tidak mengalami menstruasi itu bisa karena memang ada gangguan pada jaras pengatur siklus menstruasi, tapi bisa juga karena ada gangguan di organ lain. Nah, itu yang harus kita periksa lebih lanjut. Kita biasanya dokter akan menanyakan terkait ini ada gangguan misalnya di
biasanya yang amenorrhea itu mungkin tadi ya, misalnya kayak ada gangguan di hati enggak, kemudian ada gangguan juga misalnya ada ini apa kalau di gangguan di otak bisa jadi karena mungkin ini ya apa sebenarnya salah satu penyebab tidak menstruasi setelah lama menstruasi itu bisa memang tadi udah memasuki usia perimenopause tadi ya yang menyebabkan akhirnya menstruasinya tidak teratur lagi. Itu. Iya, terima kasih dokter. Jadi memang bisa saja terjadi ya, tidak hanya dari adolescent atau remaja gitu, tapi dari ibu-ibu yang sudah mengalami sebelumnya juga bisa. Ini untuk cut off rentang waktunya, dikatakan misalnya sebelumnya saya menstruasi normal nih dok, tiap bulan. Kemudian dikatakan tidak normal tuh kalau misalnya sudah berapa bulan saya tidak menstruasi ya dok? Ya. Kalau selama 3 bulan berturut-turut tidak menstruasi pada yang siklus menstruasinya teratur, itu berarti bisa dikatakan itu sudah mengalami yang kondisinya namanya amenorrhea tadi, amenorrhea sekunder. Kalau untuk yang menstruasinya tidak teratur? Tidak teratur itu 6 bulan. 6 bulan ya? Punya kriteria 6 bulan saya menstruasinya nggak teratur, tapi kok sampai 6 bulan ini saya nggak mens. Nah, itu berarti kita juga bisa masuk kategori yang amenorrhea sekunder tadi. Baik, berarti 3 bulan untuk yang teratur, yang menstruasi teratur, dan 6 bulan yang tidak teratur ya dokter. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Raisa. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, apakah nyeri head itu ada kaitannya juga dengan penyumbatan saluran indung telur dokter? Ya, sumbatan di saluran indung telur itu biasanya berarti kita kan punya 2 saluran indung telur ya. Nah, saluran indung telur itu bisa tersumbat 1 atau dua-duanya. Nah, apakah itu kemudian mengganggu siklus menstruasi? Harusnya tidak ya, karena itu tidak mempengaruhi kualitas indung telurnya tidak terpengaruhi dengan adanya sumbatan di saluran indung telur itu. Nah, tapi kalau misalnya kelainan atau kondisi sumbatan di indung telur itu terjadi karena misalnya endometriosis ya. Misalnya karena endometriosis kan bisa juga terjadi kadang-kadang ada sumbatan. Nah, itu biasanya bisa mengalami gangguan menstruasi, tapi itu lebih karena endometriosisnya, bukan karena sumbatannya itu secara langsung ya, bukan secara langsung karena ada sumbatan. Ya, baik. Terima kasih banyak dokter. Jadi memang tadi bisa berbagai macam hal ya yang bisa menyebabkan dysmenorrhea itu sendiri atau nyeri pada saat menstruasi. Baik dok, mungkin kita ke pamungkasnya ya dok ya. Jadi sebenarnya tadi kalau kita sudah berbincang-bincang dari awal sampai akhir, memang kita harus mengetahui terlebih dahulu mana yang normal, menstruasi yang normal, mana yang tidak normal. Kemudian gejala-gejala lain bagaimana. Nah ini mungkin terkait dengan dengan berbagai macam etiologinya tadi dokter. Bagaimana sebenarnya penanganan untuk haid yang tidak teratur ini dokter? Ya, tentu penanganan itu harus kita tegakkan diagnosisnya dulu. Jadi semua gangguan menstruasi yang tadi ya yang tidak masuk kriteria siklus menstruasi antara 21 sampai 35 hari yang kalau kejadiannya cenderung berulang, kita harus berobat ke dokter kandungan dulu. Nah, kemudian dokter kandungan nanti akan melakukan pemeriksaan, kemudian juga pemeriksaan fisik, kemudian nanti diperiksa di bagian ini perutnya apakah ada masalah ya di bagian perutnya, kemudian juga nanti akan melakukan pemeriksaan dalam, bahkan sampai pemeriksaan USG. Nah, dari hasil pemeriksaan dokter itu nanti kita akan menegakkan diagnosis adanya gangguan menstruasi itu karena apa kemungkinannya. Nah, kemudian setelah dokter yakin penyebabnya karena ini misalnya karena PCO misalnya ya, karena sindroma ovarium polikistik, nah kita akan memberikan terapi sesuai dengan PCO-nya itu. Jadi tergantung diagnosis dokter, kemudian nanti terapinya juga tergantung diagnosis tersebut. Iya, baik dokter. Jadi memang semuanya tergantung, yang paling terpenting adalah diagnosis ya dok. Jadi kita harus
menangani sesuai dengan penegakan diagnosis yang telah kita lakukan. Ya. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya kita bisa mengelola dari berat badan kita, dokter, sehingga itu tidak memengaruhi siklus menstruasi kita, dok. Ya, memang perempuan itu ada kecenderungan semakin berat badannya menjauhi berat badan ideal, maka akan terjadi gangguan menstruasi. Nah, itu terkait dengan metabolisme ya berarti. Nah, bagaimana cara kita mempertahankan berat badan kita itu tetap pada berat badan ideal. Nah, itu berarti sebenarnya kalau dokter kandungan mungkin juga nggak punya suatu tidak terlalu detail ya untuk bagaimana mengurangi berat badan yang baik itu ya, yang sehat ya, mengurangi berat badan yang sehat. Nah, biasanya kita nanti akan berkolaborasi dengan ini, misalnya ahli diet ya, ahli gizi ya, ahli gizi. Kemudian nanti juga kalau memang itu ternyata ada kaitan, ada gangguan misalnya karena pada PCO itu kadang-kadang juga kemudian ada gangguan metabolisme gula ya, biasanya mungkin ada masalah akhirnya bisa mengarah ke diabetes misalnya. Nah, itu kita juga berkolaborasi dengan dokter penyakit dalam, bagaimana kemudian nanti mengatur dietnya sehingga berat badannya akhirnya bisa ideal dan tetap sehat ya, karena kalau diet yang tanpa konsultasi dengan ahli gizi, dengan dokter dokter nanti bisa bisa menimbulkan komplikasi. Iya, terima kasih banyak dokter. Jadi intinya kita harus tetap sehat, menjaga pola makan dan juga olahraga juga ya dokter. Ya. Di tengah kesibukan sehari-hari, mungkin ada yang masih mahasiswa, kemudian sudah bekerja atau sudah memiliki putra-putri ya, kesibukan merawat putra-putri juga menyita waktu ya. Terima kasih dokter. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya dokter, bagaimana cara kita untuk dapat memberikan edukasi dokter. Mungkin ini yang ibu-ibu gitu dok. Jadi ibu-ibu yang di rumah yang sudah memiliki putri remaja gitu. Bagaimana kita dapat memberikan edukasi di rumah terkait dengan kesehatan reproduksi tentang haidnya ini dokter? Ya, jadi mungkin kita para ibu yang mempunyai remaja putri itu harus paham pengetahuan dasar mengenai siklus menstruasi. Jadi akan segera menyadari misalnya putra-putrinya itu mengalami gangguan menstruasi. Tapi biasanya yang berdasarkan pengalaman saya ya dengan pasien-pasien itu pasti ibu itu kalau putranya terlambat haid sedikit aja itu pasti sudah langsung membawa putrinya ini ke dokter itu. Jadi memang ibu itu biasanya sangat waspada ya, misalnya ada gangguan menstruasi pada putrinya. Jadi sebenarnya kita juga yang penting adalah siklus tadi, kita tahu siklus haid yang normal 21 sampai 35 hari. Kemudian juga tadi karena kita juga tahu ya bahwa siklus menstruasi itu bisa dipengaruhi oleh pola gaya hidup ya. Jadi kadang-kadang kalau kita terlalu gemuk atau tidak gemuk pun ya, kalau misalnya pola makannya sudah mulai tidak sehat, kita sebenarnya bisa bisa memberikan edukasi kepada putra putri kita ya, karena pola makan itu sebenarnya harus mulai dari kecil malahan ya, nggak setelah sudah memasuki usia dewasa ke arah tua baru kemudian kita memperhatikan pola makan. Tapi sebenarnya edukasi pola makan yang baik itu sebenarnya sudah mulai sejak anak itu kecil, jadi tahu yang makanan yang sehat itu seperti ini. Jadi kalau remaja biasanya kan minumannya yang pasti yang karbohidratnya tinggi ya, karena sekarang kan minuman yang sekarang tuh yang boba atau yang itu kan kadar gulanya high kalori semua ya dok. Itu semuanya high kalori. Dan kalau tadi bisa kalau memang dasarnya ini ya ada dokter Indah tahu nggak? PCO tuh ada kayak keturunan juga ya kayaknya ya. Iya dokter. Bisa. Ada kayak genetiknya ya. Iya, jadi kalau memang genetiknya tuh sudah
bakat PCO nanti itu bisa kemudian karena pola makan yang itu juga nanti mempengaruhi itu pola makan yang lebih tinggi karbohidrat itu juga kemudian nanti gangguan menstruasi itu akan lebih mudah terjadi ya. Nah, itu berarti memang harus diperhatikan ini ibu-ibu lebih memperhatikan ini pola makan yang sehat dan harusnya memang remaja itu juga sudah mulai mulai paham pola makan yang sehat itu. Ya, itu mungkin. Ya, terima kasih banyak Dokter Sinta, sangat banyak ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Semoga menjadi amal jariah ya Dok, yang mengalir terus, yang mendengarkan juga bisa menyampaikan ke teman-temannya, sahabatnya, putrinya gitu ya. Jadi menjadi ilmu yang tidak terputus. Ini saya simpulkan ya Dokter. Jadi tadi dari perbincangan kita sudah bisa mengetahui bagaimana siklus yang menstruasi yang normal dan juga yang tidak normal. Bisa kita lihat dari frekuensinya, kemudian durasinya tadi, kemudian regularitasnya, kemudian juga volumenya tadi maksimal di 70 cc ya Dokter atau 70 ml. Rata-rata di sekitar situ ya Dok. Kemudian kita juga mungkin kalau mengukur juga kita tidak bisa mengukur secara pasti, mungkin tandanya bisa dengan yang kalau sudah prongkol-prongkol berarti itu kan volumenya sudah sangat banyak. Jadi kita harus memiliki suatu kehati-hatian di situ. Kemudian untuk penyebabnya memang sangat berbagai macam ya, bisa karena dari segi anatomisnya tadi disebutkan Dokter Sinta ada mioma, kemudian mungkin ada adenomiosis, polip, atau mungkin mengarah ke ganasan. Dan juga memang bisa disebabkan karena sistem sarafnya ya, karena tadi aksis dari sistem saraf pusat ke bagian ovariumnya. Kemudian untuk penegakan diagnosisnya, salah satunya kita harus memeriksakan diri, dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan dalam jika dibutuhkan, dan juga mungkin bisa dibantu dengan pemeriksaan USG untuk menentukan etiologi. Karena yang paling penting ya Dok, untuk kita bisa menangani tentunya adalah penegakan diagnosis. Dari diagnosis yang berbeda-beda tentunya mungkin juga untuk penata laksanaannya bisa berbeda-beda, apakah kita akan memberikan terapi hormonal, operatif, atau yang lainnya. Dan perlu diketahui sebagai remaja, kita juga remaja-remaja ya harus aware gitu ya, apakah pada usia tertentu kita sudah menstruasi atau teman-teman kita atau putrinya yang di rumah sudah menstruasi atau tidak. Batasnya adalah di 14 tahun kalau memang belum ada untuk pertumbuhan seks sekunder. Tapi kalau misalnya sudah tumbuh, mungkin payudaranya, rambut pubisnya, ketiaknya, maka batasnya adalah di 16 tahun ya. Baik, dan yang tidak terpenting adalah kita harus menjaga untuk tata laksananya. Yang paling penting adalah dari segi berat badan dan juga pola makan yang sehat itu juga sangat penting. Mungkin ada tambahan Dokter Sinta? Jadi Dokter Endah udah merangkum dengan sangat lengkap. Iya, terima kasih banyak Dokter Sinta. Ini terima kasih kita juga mengucapkan terima kasih ya Dok dengan Raisa yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk sharing ilmunya. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat dan kegiatan kita dijadikan amal catatan kebaikan ya oleh Allah. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya kembalikan kepada MC kita. Mbak Galuh, silakan Mbak Galuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Sinta. Ya, sama-sama. Makasih Dokter Endah. Terima kasih banyak Dokter Sinta dan juga Dokter Endah atas ilmunya sore hari ini, luar biasa sekali ya Sobat Sehat. Mungkin sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dari kemarin mungkin ditanyakan dengan diri sendiri. Nah, sore hari ini sedikit-sedikit terjawab dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Terima kasih banyak Dokter Sinta dan juga Dokter Endah. Sehat selalu, sukses selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Dan demikian Sobat Sehat, bincang-bincang santai sore hari ini. Semoga bisa memperluas wawasan Anda, bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita jumpa lagi besok pagi di Raisa Radio, karena besok pagi kita akan berbincang dengan teman-teman kita mengenai bagaimana kesan-pesan kuliah luring dan juga daring bauran nih. Nah, seru sekali. Kita jumpa lagi besok pagi. Saya Galuh mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dokter Sinta, Dokter Endah. Terima kasih. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh.
selalu percaya dan yakinkan dirimu. Kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa